Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini kita ke pembelajaran PPKN bab 2 yaitu tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita mulai, akan lebih baiknya jika kalian mempersiapkan undang-undang kalian. Ya. Buku undang-undang kalian sudah punya semua kan? Saya harap karena kalian sekarang kelas 8 dan materi kita nanti di bab 2 dan bab 3 insya Allah tentang pembukaan undang-undang dasar dan undang-undang dasar, maka saya harapkan kalian sudah punya undang-undang dasarnya. Kembali ke materi ya. Kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan itu terdiri dari 4 alinea. Dia terletak di Undang-Undang Dasar. Dia yang bagian pertama sebelum pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yaitu sebagai hukum dasar tertulis. Di sini ada hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis yaitu Undang-Undang Dasar, undang-undang seperti itu, peraturan pemerintah, peraturan daerah tertulis. Sedangkan yang tidak tertulis itu konvensi seperti penyelenggaraan negara yang dilakukan secara berulang-ulang, kebiasaan negara seperti kalau 17 Agustus itu kita mengadakan upacara bendera seperti itu. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan. Jadi nanti kita di bab 2 atau 3 akan mempelajari tentang hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Itu ada urutannya masing-masing. Nah, seperti undang-undang yang dibentuk oleh DPR itu, undang-undang itu dibuat berdasarkan undang-undang dasar, sedangkan undang-undang dasar dibuat berdasarkan Pancasila. Nanti misalnya ada peraturan daerah, ada peraturan daerah perwali, peraturan wali kota. Itu misalnya Perprov itu yang dibuat oleh provinsi, itu harus berdasarkan dengan undang-undang dasar, tidak boleh melenceng dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Yang ketiga, merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, karena dia merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya, maka dia pasti tertinggi karena letaknya di paling atas. Apa-apa yang dibuat seperti undang-undang, seperti yang saya jelaskan tadi itu, dia harus berdasarkan dengan undang-undang dasar, maka dia merupakan hukum tertinggi. Sekarang ke hubungan pembukaan dengan proklamasi kemerdekaan. Yang pertama yaitu proklamasi memuat 2 hal. Ini kita kayak bukan membandingkan sih, di proklamasi seperti apa isinya, di pembukaan seperti apa, jadi mereka itu saling keterkaitan. Proklamasi memuat 2 hal pokok. Yang pertama yaitu pernyataan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan, Bawan bacakan ya. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu pada kalimat pertama, menyatakan kemerdekaan Indonesia itu yaitu pernyataan kemerdekaan. Yang kedua, hal-hal yang harus segera dilakukan setelah kemerdekaan dinyatakan, yaitu di sini di kalimat kedua itu kalau di proklamasi isinya hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sedangkan di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, intinya alinea ke-1, kedua, dan ketiga itu penjabaran dari kalimat pertama
proklamasi. Yang alinea pertama, kemerdekaan adalah hak segala bangsa, berarti itu pernyataan kemerdekaan. Yang kedua, perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Berbahagianya apa? Yaitu kemerdekaan. Di sini intinya yaitu pernyataan kemerdekaan. Alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa dan didarangkan oleh keinginan luhur. Berarti atas berkat rahmat dan didorongkan oleh keinginan luhur, didorong oleh keinginan sebagai pejuang-pejuang bangsa dulu seperti Soekarno, Muhatta, anggota BPUPKI dan PPKI itu, dan atas rahmat Allah yang Maha Esa, maka kan Indonesia merdeka. Itu adalah suatu pernyataan kemerdekaan. Yang alinea keempat merupakan pertanggungjawaban dari kalimat proklamasi. Di sini hal-hal yang harus segera dilakukan setelah kemerdekaan dinyatakan, yaitu di sini alinea keempatnya itu isinya kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia, yaitu hal-hal yang harus segera dilakukan, yaitu membentuk pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini dibentuknya tujuan negara, dan di sini juga berisi tentang bentuk negara kita, yaitu yang berkedaulatan rakyat, dan berisi tentang Pancasila sebagai dasar negara kita. Pembukaan memuat pokok-pokok kaidah negara yang fundamental. Di sini pembukaan itu memuat pokok-pokok kaidah negara yang fundamental, berarti dia itu memuat pokok-pokok dasar. Fundamental itu dasar. Berarti sesuai dengan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen. Sebelum amandemen itu, Undang-Undang Dasar itu isinya satu, pembukaan, yang kedua batang tubuh berisi pasal-pasal, sedangkan yang ketiga berisi penjelasan. Sedangkan setelah amandemen itu isinya pembukaan dan pasal-pasal saja. Nanti ada pasal-pasal tambahan dan pasal-pasal peralihan. Artinya pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pasal-pasal. Berarti pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar itu dibuat berdasarkan dengan pembukaan, dengan alasan satu, berdasarkan sejarah terjadinya pembukaan ditetapkan oleh PPKI. Intinya itu pembukaan kan berada di Undang-Undang Dasar, yang ditetapkan PPKI yaitu Undang-Undang Dasar, membentuk presiden dan wakil presiden, dan yang terakhir membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Kalian pasti ingat itu adalah mata pelajaran PPKN semester 1 kelas 7. Yang kedua, berdasarkan isinya pembukaan memuat asas falsafah negara Pancasila. Oke, Pancasila berada di alinea keempat. Asas politik negara, kedaulatan rakyat, bentuk negara kita berarti di alinea keempat. Sedangkan yang terakhir tujuan negara, yaitu di alinea keempat. Sedangkan cita-cita negara terletak di alinea kedua. Cita-citanya apa? Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu cita-cita negara. Sedangkan tujuan negara yaitu di alinea keempat, yang berisi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berarti tujuan negara kita ada 4, sedangkan cita-cita kita juga ada 4, tapi letaknya berbeda. Cita-cita di alinea kedua, tujuan negara di alinea keempat. 3. Pembukaan menetapkan adanya suatu undang-undang dasar di alinea keempat. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia. Berarti pembukaan menetapkan adanya suatu undang-undang dasar. Berarti yang dibentuk dulu undang pembukaan, setelah itu undang-undang dasar. Berarti undang-undang dasar dibuat berdasarkan pembukaan. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yaitu 1. Pokok pikiran yang diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi bisa dijelaskan di sini, pasal-pasal Undang-Undang Dasar itu dibuat berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar. Selain itu, pasal-pasal Undang-Undang Dasar ini dibuat berdasarkan penjabaran dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Coba dilihat bukunya, kemerdekaan itu idealah hak segala bangsa, terletak di pembukaan alinea ke-1, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Yang ketiga, cita-cita nasional. Cita-cita nasional berarti terletak di alinea kedua. Masih ingat kan? Yang keempat, pernyataan kemerdekaan terletak di alinea 1, 2, dan 3 seperti yang Bu Awan jelaskan sebelumnya. Tujuan negara terletak di alinea keempat, kedaulatan rakyat terletak di alinea keempat, dan yang terakhir dasar negara Pancasila terletak di alinea keempat. Demikian penjelasan dari Bu Awalin. Apabila kurang lebihnya, yang pasti banyak kurangnya, Bu Awan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti setelah kalian memahami materi dari Bu Awalin, apabila ada hal-hal yang kurang, kalian bisa mencari referensi lain di internet atau di buku-buku yang lain. Untuk lebih jelasnya kalian bisa membuka buku PPKN kalian kelas 8 ya, pada bab 2. Dan setelah ini, setelah Bu Awan jelaskan, Bu Awan akan memberikan satu soal saja kepada kalian sebagai tanda bahwa kalian setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini untuk absennya. Demikian Bu Awan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.